salam dan bahagia. Semoga semua guru-guru hebat di seluruh Indonesia dalam keadaan baik. Izinkan saya, Desi Melati Herman, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sijunjung, untuk berbagi hasil dari aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah. Aksi nyata ini merupakan implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah saya susun dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini berfokus kepada identifikasi hal-hal positif dari guru dan lingkungan sekolah yang kemudian dijadikan sebagai kekuatan untuk membentuk murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Aksi nyata ini saya lakukan atas dasar dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejati, baik sebagai anggota masyarakat maupun nanti sebagai manusia yang berkualitas. Sebagai calon guru penggerak, saya memiliki peran penting dalam membimbing dan mengembangkan kepemimpinan siswa agar mereka dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Hal ini dilakukan melalui pengajaran dan pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi murid dan situasi sekolah. Dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, saya merumuskan visi tentang murid impian, yaitu terwujudnya generasi yang aktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan global. Visi ini bertujuan untuk mendukung profil pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi kreatif. Dari visi guru penggerak yang telah saya rumuskan, saya mengambil satu bagian untuk menjadikannya sebagai sebuah prakarsa perubahan di sekolah saya. Adapun prakarsa perubahan yang saya upayakan pada aksi nyata kali ini yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Aksi nyata ini saya lakukan untuk menciptakan murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, terutama dalam dimensi kreatif. Aksi nyata ini saya harapkan juga berdampak kepada murid-murid saya di sekolah dan kepada sekolah secara keseluruhan. Tahapan aksi nyata yang saya jalani mulai dari pertama, persiapan, yang kedua, observasi, yang ketiga, perencanaan, yang keempat, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah refleksi. Pada tahap ini, saya merencanakan strategi penerapan aksi nyata. Saya juga melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kepala sekolah, serta beberapa orang rekan guru untuk mempersiapkan pelaksanaan aksi nyata ini. Hal-hal yang saya koordinasikan berkaitan dengan kegiatan pengajaran dan pembiasaan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Di tahapan selanjutnya, saya melakukan observasi untuk mengidentifikasi tingkat kreativitas dan motivasi belajar murid. Saya juga mencari informasi mengenai cara meningkatkannya. Akan hasil observasi dan informasi yang telah saya kumpulkan, saya merancang kegiatan dalam pembelajaran maupun pembiasaan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Pada tahap pelaksanaan, saya mengimplementasikan prakarsa perubahan diri yang telah saya rencanakan. Kegiatan ini mencakup berbagai aktivitas dalam proses belajar mengajar dan pembiasaan yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana diantaranya adalah yang pertama, pembelajaran berbasis games, di mana murid-murid saya ajak untuk agar termotivasi dalam belajar melalui berbagai games yang saya rancang melalui berbagai aplikasi. Kegiatan kedua untuk meningkatkan motivasi belajar murid dan kreativitas murid-murid saya di kelas adalah dengan membuat sebuah karya 3 dimensi.
Terlebih dahulu, murid saya bagi menjadi beberapa kelompok di dalam satu kelas. Kemudian, saya menginstruksikan untuk membuat sebuah karya 3 dimensi sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan terlebih dahulu. Nah, untuk referensinya, murid-murid dapat berkreasi dan mencari berbagai informasi melalui internet. Nah, setiap kelompok akan berkreasi untuk membentuk sebuah karya 3 dimensi sesuai dengan kreativitas dari masing-masing anggota kelompoknya. Dan berikut ini akan saya tampilkan salah satu dari kreasi murid-murid saya terkait dengan karya 3 dimensi yang telah mereka buat. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. Dan yang ketiga yang telah saya laksanakan adalah meningkatkan kreativitas murid-murid saya dan motivasi belajarnya melalui kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya yang telah mereka buat. Berikut adalah salah satu hasil dari presentasi murid-murid saya terkait dengan karya 3 dimensi yang telah mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Saya Faril Rizky Mayonda sebagai pemateri pengertian gotong royong. Saya Melca Gaskia Fatihah sebagai pemateri arti penting gotong royong. Saya Marsya Dinda sebagai pemateri contoh-contoh gotong royong. Pengertian gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Arti penting dari gotong royong adalah mendorong masyarakat untuk bekerja sama dalam berbagai kegiatan, seperti membersihkan lingkungan maupun menyelenggarakan acara bakti sosial kemasyarakatan. 3. Contoh-contoh gotong royong. 1. Membersihkan lingkungan. 2. Membersihkan jalan. 3. Membersihkan got di tepi jalan. 4. Menolong masyarakat atau tetangga yang berduka cita. 5. Membangun fasilitas umum. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui tahapan pelaksanaan, saya menulis sebuah jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran yang saya peroleh melalui proses aksi nyata ini. Saya juga membuat sebuah rencana tindak lanjut untuk perbaikan di masa yang mendatang, serta siap menerima kritik dan saran dari rekan sejawat dan murid-murid saya. Aksi nyata yang telah saya lakukan sebagai calon guru penggerak merupakan langkah konkret dalam mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik. Melalui pendekatan inquiry apresiatif, saya berhasil mengidentifikasi aset-aset positif dalam diri guru dan lingkungan sekolah untuk membentuk murid-murid yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tahapan aksi nyata yang saya jalani mulai dari persiapan, observasi, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan hingga refleksi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya dari proses perubahan yang saya tujukan. Berikut ini adalah testimoni dari rekan guru dan murid yang menjadikan bukti bahwa upaya ini telah memberikan dampak positif dalam membentuk murid-murid sehingga menjadi murid-murid yang kreatif dan motivasi belajarnya meningkat. Berikut adalah testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lidan Miati SPD dengan senang hati mengucapkan selamat kepada Ibu Desi Melati Herman atas berhasilnya aksi nyata dalam menerapkan prakarsa perubahan diri yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Saya melihat Bu Desi Melati sebagai pribadi yang menyenangkan, percaya diri, dan memiliki dedikasi yang tinggi. Prakarsa perubahan diri yang telah dilaksanakan oleh Ibu Desi
saya lihat telah memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi murid. Dengan metode pengajaran dan pembiasaan yang telah dilaksanakan, saya yakin bahwa Bu Desi akan dapat berhasil membentuk pribadi murid yang berkarakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya berharap dengan semangat dan dedikasinya yang sama, Bu Desi akan terus melanjutkan perjalanannya menuju visinya dengan sebagai guru penggerak dan meraih keberhasilannya dan dalam mendukung perkembangan pendidikan di masa depan. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah memberikan perubahan yang positif bagi perkembangan sekolah dan pendidikan. Kami berharap juga bisa mendapatkan perkembangan atau mendapatkan pembelajaran yang positif dari Bu Desi untuk perkembangan sekolah dan pendidikan pada untuk masa depan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Desi yang sudah mampu membentuk pribadi murid sebagai murid-murid yang memiliki nilai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas dedikasi dan semangatnya Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monarato Anggelin, seorang siswi kelas 11 F3 di SMA Negeri 3 Sijunjung. Saya ingin menyampaikan betapa senangnya saya ketika belajar bersama Ibu Desi. Ibu Desi telah membangkitkan kreativitas dan motivasi belajar untuk kami dalam segala aktivitas. Kegiatan yang kami lakukan bersama Ibu Desi telah memberikan semangat baru bagi saya dan teman-teman saya. Ibu Desi telah melatih kami untuk memiliki kreativitas dan memiliki motivasi untuk belajar. Terima kasih atas semua yang telah diajarkan oleh Ibu Desi kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya perjalanan ini belum berakhir. Saya akan terus belajar, memperbaiki diri, mengembangkan strategi lebih lanjut untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Semoga aksi nyata ini juga dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru hebat di seluruh Indonesia untuk terus berinovasi, memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan. Akhir kata, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya terhadap aksi nyata saya ini. Semoga kita semua dapat berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih.